Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan bercuap-cuap lagi. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman diberikan kesehatan ya. Semoga sehat lahir batin dan tentunya bahagia selalu. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang tiba-tiba masuk ke pemikiran saya, ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar enggak lah. Pokoknya tiba-tiba kepikiran aja mau bahas ini gitu. Yaitu mengenai, atau mungkin kalian juga merasakan, tapi ini yang saya rasakan ya. Kenapa seringkali hal-hal yang spontan terlaksana atau yang spontan kita lakukan itu terasa lebih memuaskan, terasa lebih menyenangkan dibandingkan dengan hal-hal yang sudah kita rencanakan gitu. Atau yang sudah terkonsep misalnya. Gitu. Contohnya ya misalnya ya. Kayak mungkin di pertongkrongan gitu. Jadi kalau kita misalnya jalan dadakan, itu kayaknya lebih asik rasanya dibandingkan dengan jalan yang kita rencanakan dulu. Misalnya nih kayak waktu mau pulang kuliah misalnya atau habis ujian gitu kan. Bingung mau ngapain, terus tiba-tiba ada satu orang temen yang ngide nih. Weh, jalan ke sini yuk. Terus disetujui kan. Yuk gas gas gas. Weh, langsung berangkat lah ke sana. Itu biasanya lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang kita rencanain gitu. Jadi kayak yang, weh hari Minggu kita ke sini ya gitu. Nanti kamu bawa ini. Nah terus tiba-tiba pas hari Minggu ada aja tuh halangannya. Kayak misalnya ada yang, aduh sorry aku nggak bisa datang gitu. Karena lagi ini ada acara keluarga. Atau misalnya barang yang harusnya dibawa jadi nggak dibawa. Atau misalnya pas hari Minggunya tiba-tiba hujan gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang spontan itu lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, lebih memuaskan gitu. Itu guys, kalian ngerasain itu juga nggak sih? Atau mungkin kalian pernah misalnya lagi bengong, ya kan lagi bengong tuh, terus tiba-tiba di depan kalian ada sesuatu benda, kayu misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada ide spontan terlintas di kepala teman-teman nih. Kayaknya kayu ini kalau saya beginikan itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Dan terus kalian kerjakan. Dan ternyata benar jadi sesuatu yang bagus gitu. Atau mungkin yang suka menggambar, yang hobi menggambar misalnya kan. Mungkin sering terjadi ya yang hobi menggambar itu misalnya lagi bengong gitu kan, pegang pensil terus di depan ada kertas kosong. Terus tiba-tiba iseng aja tuh coret. Lama-lama kok bagus ya gitu. Kok jadi sesuatu yang bagus gitu. Apakah kalian juga sering merasakan itu teman-teman? Karena sekarang saya ngerasain itu ya. Apalagi sekarang kan saya sedang belajar membuat konten gitu kan. Bikin konten lah, mau di Instagram, di YouTube, walaupun jarang-jarang ya tidak membuat konten pemalas. Ya itulah pokoknya, walaupun jarang-jarang tapi sedang belajar lah membuat konten gitu. Jadi kalau ada kadang tuh buat konten kalau ada ide atau apa gitu kan. Nah di konten-konten itu ada yang terkonsep, ada yang enggak gitu. Dan entah kenapa buat saya pribadi konten yang tidak terkonsep itu atau yang muncul dengan spontan itu justru malah lebih bagus gitu, lebih memuaskan dibandingkan dengan konten yang saya rencanakan gitu guys. Jadi kayak misalnya nih buat sekarang kan lagi sering buat meme saya, jadi lagi buat meme lagi. Kadang tuh ada ide misalnya kalau buat meme kan biasanya ada ide tuh mau buat meme tentang ini. Jadi kita harus cari gambarnya yang menyesuaikan dengan ide itu gitu. Nah pas jadi kadang tuh kayak ada rasa kurang puas gitu dibandingkan dengan yang spontan gitu. Yang spontan tuh kayak misalnya lagi iseng nge-scroll gitu kan, nge-scroll Facebook atau apa gitu, Instagram, terus tiba-tiba nemu nih ada potongan gambar dari anime atau dari kartun yang kayaknya bisa dijadiin meme nih, bisa dikasih tulisan apa gitu biar jadi meme gitu, terus buatlah. Nah itu kayaknya hasilnya tuh buat saya lebih memuaskan daripada yang terkonsep gitu. Mau juga kayak buat konten video misalnya kan, konten video tuh kadang yang iseng-iseng itu malah lebih memuaskan gitu dibandingkan dengan yang udah saya konsep dengan baik. Oh sih, mungkin saya ngerasain atau teman-teman aja. Bahkan juga di podcast ini ya, buat podcast begini misalnya, contohnya ya buat podcast inilah,
Itu kadang tuh dalam prosesnya buat podcast, kalau buat saya pribadi itu biasanya saya tuh cari ide dulu, dan biasanya cari ide itu lama banget karena otak saya kurang kreatif kayaknya teman-teman ya. Jadi kadang cari ide itu lama banget, bisa semingguan. Nah terus kalau udah ketemu idenya, buat konsepnya nih, oh nanti bahas ini, jadi misalnya idenya temanya tentang ini ketemunya, terus tulis kan, nanti bahas ini, oke udah jadi konsepnya, buatlah record, selesai, dengerin, oke ya begitu hasilnya misalnya ya. Nah terus kan alatnya masih terpasang nih, kadang-kadang pas alat terpasang ini tiba-tiba muncul aja ide yang kayak spontan gitu. Oh, kayaknya bahas ini seru deh gitu. Jadi kadang kan alatnya masih kepasang, saya biasanya masih wawe gitu, ngomong asal gitu kan, terus tiba-tiba masuk ide. Nah ketika ide itu dibahas kemudian saya jadikan podcast, nggak jadikan podcast ya, jadi direkord lah ide yang sepintas muncul itu, terus saya dengerin lagi, saya bandingkan dengan yang sudah saya buat sebelumnya yang terkonsep itu. Nggak tahu kenapa, menurut saya malah lebih bagus yang tidak terkonsep. Nggak tahu guys, mungkin apakah cuma saya merasakan atau teman-teman juga merasakan seperti itu gitu. Apakah mungkin juga teman-teman yang juga membuat konten, apakah teman-teman juga merasakan hal yang seperti itu gitu. Nah kemudian saya pikir lagi kan, kenapa sih kok bisa sih, kenapa sih yang spontan itu malah justru lebih memuaskan dibandingkan dengan yang direncanakan. Dan akhirnya saya menemukan kesimpulan bahwa ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita membuat konsep mengenai sesuatu, pokoknya ketika kita merencanakan sesuatu, maka di situ akan muncul yang namanya ekspektasi gitu. Ekspektasi kita ini akan menjadi seperti ini gitu kan. Nah ketika muncul ekspektasi, maka akan ada peluang untuk muncul yang namanya kekecewaan di situ. Dibandingkan dengan kalau yang spontan kita kerjakan, itu kan kita nggak akan menaruh ekspektasi apapun di sana gitu. Nah ketika tidak ada ekspektasi di sana, maka tidak akan ada ruang untuk muncul kekecewaan. Gitu guys. Jadi kesimpulan saya kayaknya seperti itu gitu. Jadi kenapa hal-hal yang kadang spontan kita kerjakan itu malah hasilnya lebih bagus daripada yang, atau lebih memuaskan daripada yang sudah kita konsepkan gitu. Karena kadang kalau kita mengonsepkan atau merencanakan sesuatu kan kita pasti ada ekspektasinya, pasti kita pengen akan jadi seperti ini gitu. Nah ketika ada ekspektasi, maka pasti akan ada muncul ruang untuk ada masuk kekecewaan di situ gitu. Ketika yang kita kerjakan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu guys. Jadi kayak gitulah kira-kira ya. Jadi makanya kalau misalnya kita tidak ingin kecewa, maka janganlah menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Lah, malah ke situ. Itulah pokoknya teman-teman ya. Namanya juga cuap-cuap, kita kan sekedar bercuap-cuap. Contohnya adalah konten ini adalah sesuatu yang dibuat secara spontan. Nggak tahu nih, mungkin apakah saya akan menyukai konten ini ataukah tidak. Apakah teman-teman akan menyukai konten ini, apakah teman-teman akan merasa relate dengan konten ini. Itu nggak tahu lah ya. Yang penting pokoknya ada ide, kita buat aja gitu aja teman-teman ya. Itu aja lah pokoknya untuk episode kali ini ya. Pokoknya kesimpulannya adalah ketika ada ekspektasi, maka akan ada ruang untuk kekecewaan. Dan ketika kita tidak menaruh ekspektasi akan sesuatu, maka tidak akan ada ruang untuk kekecewaan itu. Gitu teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali lagi di cuap-cuap episode selanjutnya. Dadah. Ciao.